Kamu kan gak Jumatan kah? Terus maksudnya apa? Itu setan kalau sholat di Mekah tuh. Sekarang kamu minta apa sok? Saya ambilin dari Mekah. Minta korma, tunggu sebentar. Kasih masih keluar getahnya. Menjadi pertanyaan kami ketika kerja pada siang hari tidak dapat sholat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada uzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya dalam batas ma'dzur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan, ya. Karena Jumat itu wajib. Yang saya yakini gitu bahwa Jumat itu menggantikan sholat zuhur, paham nggak? Jadi kalau sudah Jumat ya sudah tidak usah sholat zuhur. Tetapi Jumat kalau berhalangan ya bukan purpuran, tapi berarti harus sholat Jumat. Umpamanya kita dalam perjalanan kan gak wajib sholat Jumat. Ini pertanyaannya begini dari awal juga, apakah sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur atau tidak? Ya kan? Karena bunyi teksnya nggak ada bahwa sesungguhnya sholat Jumat ini apabila kamu sholat Jumat maka sholat zuhurnya gugur. Makanya di situ ada pendapat bahwa Jumat ya Jumat, zuhur tetap zuhur. Sampai sekarang masih banyak masjid-masjid habis sholat Jumat, termasuk di desa saya di Tulungagung itu selesai sholat Jumat sholat lagi, karena Jumat itu tidak menggugurkan. Itu satu. Kemudian sholat Jumat sendiri dilihat dari esensi, artinya satu desa itu dikumpulkan di masjid, ya kan gitu, dikasih pengarahan 2 kali. Pertama menyampaikan hasil pembangunan minggu yang kemarin, pidato yang kedua menyampaikan program pembangunan desa minggu yang akan datang. Dan yang wajib hadir hanya laki-laki, perempuan tidak wajib. Betul nggak? Anak-anak, orang tamu yang datang dari kota lain tidak diharuskan hadir. Betul nggak? Betul nggak begitu? Dan tidak boleh di satu desa ada rapat di 2 tempat. Itu alasannya. Makanya ketika ada orang bikin masjid lagi, itu masalah. Betul nggak? Itulah makanya masih ada orang yang mengatakan bahwa zuhur ya wajib, Jumat ya wajib. Ada yang mengatakan yang wajib tetap zuhur. Jumat mah kalau ada, kalau korumnya cukup. Kalau kita tinggal satu desa, penduduknya hanya 39 orang, wajib Jumat enggak? Ya enggak. Mulai wajib itu kalau korumnya adalah 40. Nanti berbeda lagi pendapatnya. Imam Abu Hanifah itu boleh Jumat 2 orang. Yang satu khotib, yang satu umum. Itu 2 orang boleh. Kalau kita imam lain. Jadi dalam masalah Jumat sendiri itu juga berbeda pendapat. Kalau saya gimana? Kalau saya mah yang saya yakini gitu bahwa Jumat itu menggantikan sholat zuhur, paham nggak? Jadi kalau sudah Jumat ya sudah tidak usah sholat zuhur. Tetapi Jumat kalau berhalangan ya bukan purpuran, tapi berarti harus sholat Jumat. Umpamanya kita dalam perjalanan kan gak wajib sholat Jumat. Sholatnya apa? Ya zuhur. Berarti yang wajib adalah zuhur, karena Jumat itu sepertinya rapat mingguan. Jadi yang penting kalau masalah fikih nanti tadi baru saya jawab, kalau ada perbedaan pendapat jangan pernah mengatakan yang benar, nanti jawabannya menyalahkan orang lain. Sekali lagi, suami mencium istrinya, cium sayang ya, atau salaman deh, batal nggak wudunya? Batal.
karena Anda bermadzhab Syafi'i. Kalau yang mazhabnya Maliki tidak. Kalau mazhabnya Hambali tergantung. Kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Yang benar mana? Jangan bertanya begitu. Yang penting apapun pendapatnya, yang ditanyakan apa alasannya, itu aja kok. Ketika alasannya rasional, ya sudah selesai. Lalu yang benar mana? Kalau yang benar mana nanti yang menjawab Allah. Kapan? Kalau sudah modar semua. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi yang nanti dituntut nanti bagi kita beragama, apa yang kau yakini kau lakukan. Waf'al wa tawakkal 'ala Allah. Selesai kan begitu. Nah, itulah jadi persoalannya. Ada yang bilang wajib. Saya juga punya kakek ya, kakek terkenal waliullah. Mungkin orang Majalengka sudah dengar, mungkin mertuanya Ki Rahmat juga Bapak Ubun tuh Bukhari kenal, namanya Kiai Bajuri. Dia terkenal minalillah, orang yang saleh, tapi dia nggak sholat Jumat kok. Nah, ini dongeng lagi. Karena dia tidak sholat Jumat, jadi ulama yang kenceng syariatnya ini selalu menyalah-nyalahkan. Kiai apa itu? Bohong itu, sholat di Mekah itu setan semuanya macam gitu kan gitu. Dalam khutbah Jumatnya tuh. Nah, selesai itu Kiai Bajuri menunggu di depan masjid. Kamu tadi khutbah apa? Ya kamu kan gak Jumatan kan? Terus maksudnya apa? Itu setan kalau sholat di Mekah tuh. Sekarang kamu minta apa sok? Saya ambilin dari Mekah. Minta korma, tunggu sebentar, kasih masih keluar getahnya. Sejak itu dia nggak ngomong lagi. Mau apa kalau begitu? Paham nggak? Paham nggak? Udahlah itu. Jadi kita dalam agama ini, apa yang kau yakini kau laksanakan. Jangan dibawa ke ruang publik, orang lain harus ikut kamu. Paham nggak? Rokok, ada yang mengatakan haram, silakan kamu jangan merokok, tapi jangan menghina orang yang merokok dong. Paham nggak? Saya ini merokok sebabnya tambah cerdas.